Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Purbojati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa untuk menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Bagus Aradia dari jurusan Matematika kelas 2021D dengan NIM 21030214037 akan mempresentasikan PowerPoint mengenai sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Dimulai dari perjuangan perlawanan organisasi-organisasi nasional tahun 1908 sampai dengan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ciri perjuangan yang dilakukan setelah abad 20. 1. Organisasi yang dibentuk bersifat modern. 2. Lebih terarah atau terorganisasi. 3. Bersifat nasional atau tidak kedaerahan. 4. Dipelopori oleh kaum terpelajar. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada masa awal perkembangan, yaitu 1. Budi Utomo. Organisasi ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908, didirikan oleh beberapa mahasiswa Stovia. Tujuan didirikan Budi Utomo adalah untuk mencapai kemajuan dan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. 2. Serikat Islam atau SI. Pergerakan ini awalnya bernama Serikat Dagang Islam yang didirikan Haji Saman Hudi di Surakarta pada tahun 1911. Pada tanggal 10 September 1912 berubah menjadi Serikat Islam. Organisasi ini merupakan organisasi yang bercorak sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, namun dalam perkembangannya SI juga bergerak dalam bidang politik. 3. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan keagamaan. Salah satu tujuan pendirian organisasi ini adalah memurnikan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. 4. Indische Party. Indische Party berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 tokoh serangkai, yaitu Louis Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suardi Suryaningrat. Indische Party merupakan organisasi pergerakan nasional yang terang-terangan bergerak dalam bidang politik. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada masa radikal, yaitu tahun 1920 sampai 1927. 1. Perhimpunan Indonesia. 2. Partai Komunis Indonesia. 3. Nahdlatul Ulama. 4. Partai Nasional Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada masa moderat, yaitu tahun 1930-an. 1. Ada Partindo. Partindo merupakan pecahan dari PNI pimpinan Soekarno. Tujuan Partindo sendiri adalah mencapai satu negara Republik Indonesia yang merdeka, dan kemerdekaan akan tercapai jika ada persatuan seluruh bangsa Indonesia. 2. PNI baru. Pelopor lahirnya PNI baru ini adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Dengan kepemimpinan mereka, anggota dari PNI baru meningkat. 3. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Kepastian PPKI menyebabkan tenggelamnya persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan wadah baru untuk merapatkan barisan dalam menentang penjajahan Belanda. Perlawanan pasukan pembela tanah air atau PETA oleh Sudanko Supriyadi di Blitar. Perlawanan PETA di Blitar terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan ini terjadi di tengah malam sebagai aksi pemberontakan terhadap Kekaisaran Jepang. Sejarah perumusan Pancasila, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sejarah perumusan Pancasila, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu dimulai dari pembentukan BPUPKI.
Sebelum Indonesia memiliki pemerintahan dan wakil rakyat, Indonesia lebih dahulu punya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terlihat. Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kaiso pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia kelak akan dimerdekakan. Oleh karena itu, Jepang kemudian membentuk BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Untuk melanjutkan sidang pertama dilakukan, yaitu sidang kedua yang dilakukan pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juni 1945 yang membuahkan hasil yang disebut Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara yang sah didasarkan sistematis yang benar-benar terdapat pada UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 terletak pada alinea keempat dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam instruksi tersebut ditegaskan bahwa tata urutan dan rumusan Pancasila yang sah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pidato Insinyur Soekarno. Syarat suatu negara merdeka yakni ada buminya, ada rakyatnya, ada pemerintahnya, diakui oleh salah satu negara lain yang merdeka. Syarat suatu dasar negara, antara lain, masyarakat setuju, bukan kompromis. 2. Menentukan tujuan negara. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tanggapan dari Bapak Purbojati maupun dari teman-teman sekalian, saya persilahkan berpendapat di kolom komentar. Apabila ada kesalahan dari saya, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.